bertawakal dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah kita pada hari ini akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan nanti tepat jam 7. Kurang lebih sekitar 20 menit lagi kita akan melaksanakan sholat tersebut. Namun daripada itu, marilah sedikit saya sampaikan kepada kita semua untuk tata tertib melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama, kita atur saf dulu. Silakan Pak, yang kosong diisi dulu, yang di belakangnya maju kasih rapat. Ya. Nanti berdiri maju Pak. boleh. Ya. Semua Pak diisi yang kosongnya dulu. Ya. Coba Pak kita berdiri. Maju. Berdiri, kasih rapat. Berdiri baru nanti setelah bagi kita rapat dulu. Maju ada tarik maju ya. Biar 3 saf, Nah, kasih rapat dulu. Supaya pas. Ya, silakan berdiri isi yang kosong. Mundur sini nanti Ya. Tidak, ya maju lagi. Maju dulu. isi Satu yang tenda kosong. mampu 3 saf. Ya. Allah Akbar. Silakan. susah sekali suruh di sini. Ya, di belakang imam nanti ada 3 orang. Ya, maju lagi, 1 saf lagi. Yaitu Bilal, Ketiga maju Nang. kemudian imam desa dan khatib di belakang imam duduknya. Silakan Pak. Bilal, khatib. Silakan Pak yang sudah baik duduknya duduk kembali. Azal. Imam di depan. Ambil tempat memang imam, ambil tempat memang. Di belakang Pak Imam desa, Pak Khatib dengan Bilal. Supaya pas nanti berdiri langsung kita laksanakan. Tempat Kalian sudah tahu? saya ambil boleh? Baik. Safnya adalah sebagaimana kita atur, bahwa yang di depan adalah yang dewasa. Kalau anaknya raya, tidak apa-apa lah, daripada anaknya bermain kita jaga. Kemudian di belakang ibu-ibu. Selanjutnya kita di lapangan ini tidak ada tahiyatul lapangan kecuali ya di masjid. Hanya setelah di lapangan ini kita sebelum sholat, maka aturannya adalah di mana imam nanti memimpin sholat lebih dulu. Setelah itu ada khatib. Kita sama-sama setelah imam melakukan, dan niatnya adalah usolli sunatal li'idil fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Tidak pakai adaan ya. Tidak pakai adaan. Tapi langsung saja. Usolli sunatal li'idil fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat keadaan makmum karena Allah. Nah, imam adalah imaman ya. Kemudian setelah itu kita ada etika. Setelah itu takbir lagi, kemudian yang dibaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar, baca lagi subhanallah walhamdulillah. Makmum ikuti imam saja. Jadi imam yang baca untuk Idul Fitri adalah 7 kali membaca takbirnya, kemudian baru baca Fatihah dan suratnya. Kemudian di rakaat kedua maka diulangi seperti itu. Takbir langsung subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 5 kali. Nah, setelah itu baru kita tahiyat sebagaimana yang kita laksanakan sholat seperti itu. Kemudian Nggak ada Pak. Karena sudah 2. Sebenarnya di sini ada penyampaian hasil zakat fitrah ya, tapi mungkin karena administrasi ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Baik, selanjutnya setelah itu kita sama-sama tawajuh mendengarkan khatib, dan nanti di belakang imam ada suara Bilal atau melanjutkan daripada batang keras tadi tersebut. Setelah itu kita duduk tawajuh mendengarkan khatib menyampaikan amanahnya kepada kita semua, dan insya Allah hadirin Allah selesai sholat ya, nanti imam Bilal, kepala desa, kalau bisa kepala dusunnya langsung ke
depan. Jadi mereka bertanggung jawab. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi yang merasa kepala dusun cepat memang ke depan, menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Jadi pejabat-pejabat, kecuali ibu-ibu. Walaupun pejabat ibu-ibu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan bapak-bapak. Setelah itu keliling kita, semua bersalaman, memintakan maaf. Karena minta maaf selama kita berjabat tangan, maka selama itu Allah akan gugurkan kita punya dosa. Jadi selama berjabat tangan itu Allah gugurkan kita punya dosa. Selanjutnya setelah itu Allah SWT, setelah bersalaman, kita tadi lewat di mana masuk kemari. Kalau lewat jalan raya, usahakan pulangnya di tempat yang lain, di jalan lain, supaya semua jadi saksi. Karena kata hadis bahwa di jalan-jalan pada hari ini malaikat berjejer menunggu salamannya kita. Ya, mereka akan menyaksikan seperti itu hadis tersebut. Hadirin SWT, insya Allah setelah itu baru kita yang paling utama adalah bersalaman kepada ibu, baru kepada bapak. Maksudnya kenapa harus 3 kali kepada ibu? Karena ibu ada 3 kesusahan yang menjadikan kita. Pertama adalah waktu kita hamil. Kita hamil, ibulah yang merasakan kesusahan, kalau bapak tidak. Ya. Yang kedua, di saat melahirkan, ibu juga bergulat dengan kematian. Yang ketiga, di saat menyusui kurang lebih 2 tahun, ibulah yang susah. Bapak hanya satu saja jasanya kepada kita, kepada anak, yaitu mencari nafkah. Maka yang lebih dahulu minta maaf kepada ibu. Ibu dahulu, kata Nabi, maka minta maaflah kalian berbuat baik kepada ibumu, baru kepada bapakmu. Setelah itu, maka kita sebelum silaturahmi kepada keluarga yang dekat, maka usahakan kita datang ke kubur kita, kepada orang-orang tua kita. Kita bawa air, kemudian kita bacakan Fatihah, Falaq, Nas, Al-Ikhlas, dan sesuai doa. Maka di sana jangan minta didoakan, tapi kita mendoakan mereka. Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'afat. Dan adabnya masuk kuburan tidak boleh pakai sandal, sebagaimana kita masuk masjid. Dilepas di sandalnya dan kita ucapkan kalau kita sederhananya, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ya, itu karena mereka ruhnya hidup. Mereka menunggu dan jangan menunggu jawaban. Kalau menunggu jawaban nanti kamu lari. Jadi tidak perlu ada jawaban. Jadi cukup saja ucapan seperti itu sederhananya. Nah, hadis masalah setelah itu kita kembali, maka nanti dua silaturahmi dengan tetangga yang terdekat. Banyak dosa selanjutnya seperti itu. Dan insya Allah ini Idul Fitri ini hanya sampai asar waktunya Aid, kecuali Idul Adha ada hari tasyrik. Jadi 4 hari itu haram puasa. Nah, kita haram puasa adalah tanggal 1 saja. Tanggal 2 silakan saudara-saudara yang mau menambah amalnya, kita puasa lagi, puasa Syawal. Baik dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Kalau tidak mampu karena di sini biasa kita keliling silaturahmi, maka boleh. Yang penting Senin Kemis di bulan Syawal selama 6 hari. Senin Kemis lagi, kalau kita sekarang hari raya Sabtu, jadi Ahad besok kita libur, sholat dulu baru. Ya, umpamanya Senin kita bisa puasa lagi. Nah, Kamis, Senin, Kamis 3 kali Senin, Kamis, maka cukup 6 hari. Maka kata Nabi, bahwa barang siapa yang berpuasa 30 hari, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasanya 30 hari. Berarti kali 10 300 hari. Ditambah dengan 6 hari kali 10 60 hari. Berarti 360 hari kita puasa. Berarti sama dengan puasa selama 1 tahun. Dan insya Allah setelah itu kita nanti ada yang membawa kotak amal. Ya, kita sudah atur posisinya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, artinya begini. Jangan maaf lagi. Artinya sesuai dengan kemauan keikhlasan kita, insya Allah. Kalau ikhlasnya 1 juta ya nggak apa-apa. Daripada nanti 5.000 nggak ikhlas. Ya apa-apa, 1 juta ikhlas, 5.000 juga ikhlas.
Hadirin sekalian, dari itu insya Allah uangnya ini nanti tidak ada satupun kita berikan kepada petugas, baik yang khotib, yang imam, yang tidak, tapi diberikan langsung kepada anak-anak yatim piatu. Dan mudah-mudahan Pak, selama ini kita punya keberkahan ini akan turun di bumi kita, di desa kita, menjadi desa Kayu Agung Munawarah. Dan ini kita mudah-mudahan di akhir Ramadan, di hari raya ini kita berdoa semoga ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu hadis taala, maka selesai tugasnya, maka semua panitia yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada satupun yang saling andal mengandalkan, sesuai dengan hasil musyawarah kita bertanggung jawab semua. Silakan hadirin taala, barangkali masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Maka yang masih ada di luar, yang masih ada di jalan, silakan memasuki posisinya. Dan insya Allah kita akan laksanakan salat id ini adalah mulai jam 7. Barangkali masih ada pertanyaan? Ada yang disampaikan? Tidak ada? Nah, cukup ya. Insya Allah barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum wa syamana syamikum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua dijadikan manusia yang fitrah, kembali pada suci, dan kembali kita tidak ada dosa. Dan mudah-mudahan Allah memanggil kita ke Jannatul Firdaus. Dan semoga kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir di lapangan ini, Allah ampuni semua dosa-dosa kita semua, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga apa yang telah kita buat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kurang lebih 7 menit lagi kita akan bacakan. Silakan untuk melanjutkan daripada takbirnya dipimpin oleh saudara kita. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلي سنة لعيد الفطر ركعتين جمعت رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawm 'Idul Fitri. يوم الفلاح ويوم السرور يوم حرم الله فيه الطعام وحرم الله فيه الصيام وإذا صعد الخاطب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على مهل الدين. رب احتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah.
walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibti Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabiul Umi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya ibadallah, usikum wa iya bitaqallah. Faqad fazal muttaqin. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa alla tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasihnya melebihi murkanya, yang memberi sebelum kita meminta. Ada sebuah kisah Allah mengingatkan Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, Fir'aun minta tolong kepadamu sebanyak 70 kali, tapi engkau tidak mau menolongnya. Ketahuilah, kalau Fir'aun sekali saja minta tolong kepadaku, niscaya aku akan menolongnya. Kalaulah saja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, Allah mau menolongnya dengan syarat minta tolong kepada Allah, maka bagaimana kita yang tidak pernah mengaku menjadi Tuhan, niscaya Allah akan menolong dan mengampuni kita. Selama kita minta pertolongan dan ampunan hanya kepada Allah, Tuhan yang tidak ada selain Dia. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah Muhammad SAW yang kasih sayangnya kepada umatnya melebihi sayangnya kepada dirinya sendiri. Pada waktu beliau semasa hidupnya senantiasa berdoa yang diabadikan dalam sebuah surat Al-Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Di saat menjelang wafat beliau berumur 63 tahun 4 hari. Yang beliau sebut dan risaukan bukanlah dirinya, keluarganya atau sahabatnya, tapi kitalah umatnya, ummati. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul yang tersebut di akhirat. Sebagaimana sabda beliau, setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan oleh Allah, sedang aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Ramadan telah meninggalkan kita. Apa yang kita bisa ambil dari Ramadan? Sudahkah bekas-bekas Al-Quran itu menempel pada tubuh kita? Sudahkah bekas-bekas taubat itu menempel di hati-hati kita? Sudahkah bekas-bekas sholat tarawih itu ada pada diri kita? Kalau belum, marilah, masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah serta memperbaiki semua. Ya Allah, Ramadan telah pergi. Ya Allah, Ramadan telah meninggalkan kami. Ya Rabb, kami berharap jadikan perpisahan ini perpisahan yang sementara. Ya Rabb, jadikan Ramadan datang lagi kepada kami. Wahai Ramadan, engkau telah pergi meninggalkan kami. Akankah engkau masih ingin kembali lagi menemui kami? Atau ajal yang akan mendatangi kami? Ya Allah, ya Rabbi, pertemukan lagi kami dengan Ramadan-Mu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berzikir kepada Allah, kemudian mengalir air matanya hingga menetes ke tanah karena disebabkan oleh rasa takutnya kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. Sabda beliau selanjutnya, setiap mata akan menangis di hari kiamat, kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang terpelihara dari hal-hal yang diharamkan, serta yang terjaga di jalan Allah.
maka menangislah jamaah. Karena saat ini kita belum bisa menjalankan semua perintah Allah. Datangnya kematian tidak menunggu tobat kita, tapi marilah kita bertobat sebelum datangnya kematian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya. Semoga kita bisa menjadi hamba yang senantiasa pandai mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur dalam kehidupan nyata, dan menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih, tak ada kotoran atau noda yang menempel, sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih, kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga, agar kertas dan air ini tidak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa, tidak mengulangi lagi segala dosa, dan sebagai wujudnya kita harus mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, maka silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita, bersama komitmen kita untuk memulai kehidupan bersama yang lebih bahagia. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak satu dari 3 sikap seorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri, walau berbeda tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis, saling membagi peran, sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri takkan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih di bulan Ramadan dengan menjadikan rasa lapar dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentu tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang di dekat sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Orang tua adalah sosok yang mulia, yang harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahi makamnya, panjatkan doa kepada Allah, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang orang tuanya masih ada dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungi mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ibu kita hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan kepercayaan pada orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita,
takkan lepas dari doa orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Mari saudaraku semuanya, mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapnya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidur? Rutin kitakah memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil? Oleh karena itu, di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari bersama kita berdoa. Semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan, serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga Islam dan iman saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Marilah kita berdoa, semoga ibadah kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama akan mendapat ampunan. Mari saling memaafkan dan raih keberkahan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Janallah minal aidin wal faizin, senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan. Aku li qauli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in yaumil amad. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa alla tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mari bersama kita berdoa. Semoga semua permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, di pagi yang penuh berkah ini kami Engkau kumpulkan di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Engkau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupa oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampuni dosa kami yang selalu menzalimi diri kami sendiri ya Allah yang maha pengampun. Ampuni dosa kedua ibu bapak kami, terutama ibunda kami ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibunda kami di saat kami kecil, selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Sangat besar pengorbanannya ibunda kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu sabar tidak tidur di malam hari karena menjaga kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkan menggigit kami ya Allah.
Dikala ia sedang makan, kadang kami menangis. Ditinggalkannya makanan itu hanya untuk membujuk kami. Kadangkala ketika ibu kami hadir di satu undangan yang begitu ramai, kadang pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju kepada ibu kami, ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu karena sayangnya kepada kami, ya Allah. Dikala hari raya tiba, tidak terfikirkan olehnya berpakaian baru, dan ia relakan itu demi anak-anak yang dikasihinya, agar bisa bergembira di hari raya bersama anak-anak lainnya. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua demi anak-anak yang dikasihinya. Kadangkala ketika takbir berkumandang di malam hari raya, sang ibu hanya meneteskan air mata karena tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan untuk anak-anak yang dikasihi. Kami sadar, ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibu bapak kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami, ya Allah. Terbayang oleh kami saat jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami. Setelah Engkau panggil kehadirat-Mu, ya Allah, kami hanya bisa mengirimkan dan menitipkan doa, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Jangan Kau siksa ibu kami, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan amalnya menjadi sahabat yang menerangi kuburnya. Ya Allah, ya Rabbi, jika kalau Engkau benar-benar memperkenankan kami nanti di hari akhirat-Mu, memasuki surga-Mu, ya Allah, hanya satu permohonan kami kepadamu, pertemukan kami kepada ibunda dan ayahanda kami, ya Allah. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Surga itu tidak akan terasa indah bagi kami tanpa kedua orang tua kami, ya Rahman. Begitu pula ayahanda kami, kadangkala di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi ia lakukan demi anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Ampuni kesalahan ayahanda kami, ya Allah. Begitu besar pengorbanan mereka, ya Allah. Tapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka, maka maafkan kami, ya Rahman. Allahumma ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin bangsa ini. Berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan agar mereka menjadikan negeri ini tetap aman, negeri ini tetap makmur, penuh ridho dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jagalah para ulama-ulama kami agar mereka selalu menyejukkan umat dalam menyampaikan dakwahnya dan selalu membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Ampuni dan maafkan dosa kesalahan pendahulu-pendahulu kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, bukan kami mengeluh kepadamu, tapi memohon dan berdoa kepadamu, ya Allah. Pintu siapa lagi yang pantas kami ketuk? Seandainya Engkau mengusir kami dari pintu-pintu-Mu, kepada siapa kami harus memohon, ya Allah? Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan lemah. Jagalah masyarakat dan desa Kayu Agung yang kami cintai. Jagalah bangsa ini dari perpecahan dan pertikaian. Jauhkan dari keluarga kami, jauhkan dari desa Kayu Agung tercinta, jauhkan dari negeri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah tobat kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami sebagai tanda pengakuan kelemahan dan kekurangan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi tertibnya dalam salaman, kami harap sebentar jangan dulu bergerak. Kami mohon kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, Kepala Dusun ada di depan, dan anak yatim piatu. Anak yatim piatu kami mohon untuk berdiri di depan, dan selanjutnya semua kepala. Dan untuk ibu-ibu yang silakan berdiri di depan, Ibu Kepala Desa, Ketua PKK dan perangkat desa untuk di depan. Selanjutnya kita mulai bersalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala
Infak dan sedekah Idul Fitri yang berhasil dirangkum adalah 7.611.500. Ya, kami ulangi, hasil dana infak sedekah yang telah terkumpul pada kegiatan ini adalah 7.611.500 rupiah, yang mana hasil kotak amal dan sedekah ini akan 100% disalurkan untuk anak-anak yatim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu